as the attorney representing Adrian's trust, I'm required to read a prepared statement. Salah satu film permintaan dari kalian yang berjudul The Invisible Man. Dan ini film sebenarnya udah kalian minta ya dari sebulan yang lalu. Namun ya gimana, link baru keluar sekarang, bahkan nih yang 1080p mereka belum kelar uploadnya. Jadi ya udah 720p udah bagus kok, blurry lagi. Dan sedikit pertanyaan dariku, kata kalian nih film bergenre horror thriller. Namun setelah aku tonton kok begini ya. Begininya gimana pasti penasaran kan? Makanya itu langsung ke referensi bahwa film The Invisible Man akan menceritakan seorang wanita yang dikejar-kejar oleh sesosok makhluk yang tidak terlihat. Bahkan nih makhluk sampai ngebunuh orang-orang terdekat sang wanita tersebut. Akankah wanita itu selamat dari teror sang makhluk tak kasat mata? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh seorang perempuan yang bernama Cecilia Cass, yang dimana dia sudah menikah dan mempunyai seorang suami yang bernama Adrian Griffin. Dan di sini Adrian orangnya bersifat temperamental atau suka berbuat kasar kepada Cecilia. Oleh karena itu di malam tersebut Cecilia mengendap-endap keluar dari tempat tinggal Adrian. Dan kenapa Cecilia kabur dari Adrian? Ya seperti yang gua omongin tadi, si Adrian orangnya kasar dan suka menyakiti fisik Cecilia. Ya kalau dalam kata lain sih KDRT lah. Oleh karena itu Cecilia nggak kuat dengan perlakuan Adrian dan kabur deh. Dan untuk kabur dari rumah tersebut tidaklah gampang. Cecilia harus mendapati beberapa halangan, rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana malam-malam demi mendapatkan kunci. Kemudian Cecilia pun berhasil kabur dari rumah itu dan dia terus berlari melewati hutan. Dan setelah sampai di tujuannya, yaitu sebuah jalan yang aku nggak tahu itu nama jalannya apa, yang jelas terbuat dari aspal. Jadi di jalan itu Cecilia tidak menemui mobil adiknya, hingga Cecilia menjadi bingung dan cemas. Sampai sebuah mobil melintas di jalan tersebut yang ternyata itu adalah adiknya Emily. Langsung deh Cecilia masuk ke mobil Emily. Dan tiba-tiba Adrian muncul dan langsung memecahkan kaca mobil Emily. Ya untuk membawa Cecilia kembali ke rumahnya. Namun beruntungnya si Emily langsung tancap gas dan mereka berdua pun berhasil pergi meninggalkan si Adrian. Kemudian Cecilia dibawa oleh adiknya menuju ke rumah seorang lelaki yang bernama James. Bukan Jamet ya, soalnya nggak ada jambulnya. Jadi si James ini merupakan teman masa kecilnya Cecilia dan James bekerja sebagai seorang polisi. Kemudian si James ini mempunyai satu orang anak perempuan yang udah cukup besar dan dia bernama Sydney. Terus istri si James kemana? Aku nggak tahu, mungkin sudah cerai atau meninggal mungkin. Cecilia mendapatkan kabar bahwa si Adrian bunuh diri dan Adrian meninggalkan beberapa warisan yang cukup besar termasuk rumah ala-ala Tony Stark itu. Dan untuk surat-surat warisannya ditangani oleh adiknya yang bernama Tom, yang dimana dia juga bekerja sebagai pengacara si Adrian. Dan di saat Cecilia dan Emily yang menjadi pengacara Cecilia, mereka berdua menemui Tom di sebuah gedung. Sembari menjelaskan tentang warisan-warisan itu, Tom juga mengatakan bahwa sebenarnya Adrian ada bersama mereka dan Adrian berdiri di sebelah kunci. Namun Emily dan Cecilia hanya menganggap Tom cuma bercanda. Lalu Cecilia pun menandatangani surat-surat wasiat yang diberikan Tom. Singkat cerita, di malam hari tiba-tiba Cecilia dihantui oleh sesosok makhluk yang tidak terlihat dan tidak dapat dijelaskan oleh akal dan logika. Yang kemudian Cecilia memanggil James karena melihat jejak telapak kaki di selimut Cecilia. Dan setelah James datang, James hanya mengatakan bahwa Cecilia masih trauma dengan masa lalunya. Next day, Cecilia melamar sebuah pekerjaan di suatu perusahaan arsitektur. Dan dia menemui seorang yang ingin melihat dokumen Cecilia. Namun ketika Cecilia ingin memperlihatkannya, tiba-tiba portofolio yang sudah dia siapkan di sebuah koper menghilang. Lalu Cecilia tiba-tiba pingsan.
yang dimana dia langsung dibawa ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, dokter menemukan sebuah obat yang cukup tinggi bernama diazepam mengalir di darah Cecilia, yang kemudian setelah dia kembali ke rumah, Cecilia menemukan sebuah botol yang sama dengan yang dia gunakan untuk membius Adrian ketika Cecilia ingin kabur dari rumah tersebut. Dan obat itu ya sama diazepam, yaitu obat penenang. Di hari berikutnya, Tom dan Cecilia yang ditemani James mengatur sebuah pertemuan di perusahaan milik Adrian. Dan Cecilia menjelaskan bahwa Adrian memalsukan kematiannya dan menggunakan keahlian optiknya untuk mengganggu kehidupan Cecilia. Bahkan Cecilia memberikan sebuah bukti botol yang dia gunakan untuk membius Adrian. Yang awalnya menghilang, tiba-tiba botol itu kembali. Dan ya, Cecilia menganggap bahwa Adrian belum mati. Namun adik Adrian yaitu si Tom menepisnya bahwa semua yang dikatakan Cecilia tidak masuk akal. Bahkan si Tom menyaksikan sendiri ketika mayat Adrian dikremasi atau dibakar mayatnya. Dan Cecilia tetap menganggap Adrian masih hidup dan mengganggu hidupnya dengan pakaian tidak terlihat. Kemudian Tom memperlihatkan foto-foto mayat Adrian dan menjelaskan sekali lagi bahwa Adrian benar-benar sudah mati. Yang kemudian James dan Cecilia pun pergi dari tempat itu. Lalu Cecilia menemui adiknya Emily, dan Emily merasa kecewa akan perilaku Cecilia kepadanya. Dan di sini Cecilia merasa bingung dengan apa yang terjadi. Yang kemudian Emily menjelaskan bahwa dirinya telah mengirimi email sebuah hinaan kepada Emily. Bahkan di situ juga tertulis Cecilia tidak ingin menemui Emily lagi. Dan Cecilia pun membenarkan bahwa yang mengirim email itu bukan dirinya melainkan Adrian. Dan Emily pun langsung menutup pintunya dan mengusir Cecilia. Please, no. Kemudian Cecilia langsung pulang dan mengecek email dia. Dan di sana sudah terdapat email yang disebutkan Emily tadi, yaitu suatu hinaan dan kebencian yang dikirim ke Emily. Lalu Cecilia pun menangis. Di sisi lain, Sydney yang sedang melihat Cecilia menangis mencoba untuk menghibur Cecilia. Yang tiba-tiba terjadi sebuah kekerasan yang dimana kepala Sydney digampar oleh sesosok makhluk. Oh my God. Kemudian Sydney memanggil James, dan James melihat Sydney sudah menangis dan ketakutan. Lalu Cecilia mencoba menjelaskan akan hal yang terjadi, namun James menganggap bahwa si Cecilia lah yang melakukan gamparan itu kepada putrinya, dan James menjauhkan Sydney dari Cecilia. Lalu setelah kejadian itu, Cecilia menantang agar makhluk itu keluar, dan Cecilia mencoba untuk menjebaknya dan membunuhnya menggunakan pisau. Namun sia-sia karena makhluk itu tidak keluar. Kemudian Cecilia mencoba menghubungi handphone milik Adrian yang ternyata tersambung dan Cecilia mendengar suara handphone milik Adrian berada di loteng rumah. Lalu Cecilia pun menuju ke arah loteng untuk memeriksanya dan di sana, benar, dia menemukan handphone milik Adrian. Dan di sana Cecilia juga menemukan sebuah pisau yang sudah diplastikin. Bahkan dia juga menemukan portofolio yang disembunyikan, yang tadinya ingin diperlihatkan ke sebuah perusahaan arsitek ketika Cecilia ingin mendaftar di perusahaan tersebut. Lalu Cecilia mendengar langkah kaki yang mencoba menaiki loteng, dan Cecilia pun menyiramnya menggunakan cat. Dan nampaklah sesuatu yang berwujud. Kemudian Cecilia mencoba turun dan melawannya, dan di sana Cecilia dicekik, ditarik, dan dibanting-banting. Dan Cecilia pun kabur dari rumah James dan menuju ke rumahnya dulu untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Dan setelah sampai di rumahnya dulu, Cecilia menemukan sebuah pakaian yang dipenuhi optik kamera. Oke, jadi di sini si Adrian tuh sebenarnya adalah insinyur jenius di bidang optik kamera. Dan dia telah berhasil membuat sebuah pakaian invisible menggunakan kamera yang disusun sampai membuat efek tidak terlihat. Dan buat pakaian itu sebenarnya sudah terlihat di scene-scene awal tadi. Namun sayangnya, tuh pakaian bukannya digunakan untuk melakukan hal-hal benar, tapi malah digunain buat menyakiti si Cecilia. Coba aja ya si Adrian berhasil ngalahin monster apa gitu. Pasti langsung direkrut sama Nick Fury buat masuk ke Avengers. Oke, lanjut. Kemudian Cecilia pun mengambil pakaian itu untuk dia sembunyikan. Lalu Adrian mengetahui bahwa Cecilia berada di rumah itu yang pada akhirnya Cecilia ketahuan dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut.
yang dimana Cecilia langsung menemui adiknya Emily untuk menjelaskan akan semua hal yang terjadi karena ulahnya si Adrian. Dan Cecilia meminta bantuan lagi ke Emily untuk masalah tersebut. Namun ketika Cecilia ingin menceritakan masalah itu, yang dimana dia ingin memberitahu soal pakaian yang tidak terlihat dan membenarkan semua hal yang terjadi, tiba-tiba leher Emily tersayat pisau, dan pisau itu langsung pindah ke tangan Cecilia, yang ngebuat orang-orang mengira bahwa Cecilia telah membunuh Emily. Gila, kalau gua di situasi kayak gitu gua bingung banget anjir. Ya bukan masalah apa-apa dan gimana, tapi ya mikir aja, saudara apalagi kandung yang bener-bener lu sayangin tiba-tiba mati dengan tragis di depan lo. Mau si Adrian tuh apaan sih, heran gua. Ya kalau mau cinta ya Cecilia-nya disayangin, jangan disiksa gitu dong. Lu kira binatang anjir. Lalu Cecilia pun langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa akibat telah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri di muka umum. Dan ditambah dia tidak bisa menjelaskan semua hal yang terjadi dengan akal logika. Singkat cerita, ketika Cecilia ingin dikirim ke persidangan, Cecilia diberitahu oleh staf bahwa dirinya telah hamil. Dan hal itu didengar oleh Adrian. Lalu Adrian pun langsung mengirim Tom untuk menemui Cecilia. Dan di sana Tom memberitahu bahwa dirinya dapat membantu Cecilia keluar dari dakwaan atas tuduhan pembunuhan Emily. Namun dengan satu syarat bahwa Cecilia harus kembali ke Adrian dan bersama mereka membesarkan anak yang dikandung Cecilia. Namun Cecilia menolaknya karena Adrian telah membunuh adiknya. Adrian killed my sister. Kemudian Cecilia mencuri sebuah pena yang berada di tas Tom dan menyembunyikannya di sebuah toilet. Malam pun tiba. Cecilia mencoba melakukan bunuh diri dengan menyayat lengannya dengan pena tersebut. Yang sebenarnya itu cuma pancingan agar si Adrian muncul. Dan ketika dia muncul menggunakan pakaian tidak terlihat, Cecilia langsung menusuk-nusuk Adrian berulang kali hingga membuat pakaian invisible itu menjadi sedikit rusak. Dan singkat cerita, Adrian pun mencoba kabur dari rumah sakit itu. Namun dihalangi oleh beberapa polisi yang sedang berjaga di sana. Kemudian Cecilia juga ikut mengejar Adrian dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Sedangkan di rumah James dan Sydney sudah disiksa oleh Adrian. Bahkan Adrian hendak membunuh James. Beruntung Cecilia datang dan langsung menyemprot Adrian dengan pemadam api. Yang kemudian Cecilia menembak Adrian berulang kali yang menyebabkan Adrian tewas. Kemudian Cecilia mencoba membuka topeng Adrian yang ternyata dugaan Cecilia salah. Makhluk itu bukan Adrian melainkan adiknya Adrian yaitu si Tom. Dan langsung deh Cecilia menjadi terheran-heran dengan semua hal yang terjadi. Kemudian James mengerahkan SWAT ke rumah Adrian untuk mencari Adrian. Dan ternyata si Adrian ditemukan dalam keadaan terikat di suatu gudang yang tersembunyi. Lalu James memberitahu ke Cecilia bahwa tim taktiknya telah menemukan Adrian. Dan James mengira bahwa semua hal itu adalah ulah si Tom. Dan Adrian menjadi salah satu korbannya. Namun di sini Cecilia tetap tidak percaya dengan semua itu. Cecilia malah tetap kekeh bahwa semua hal itu adalah ulah Adrian. Dan soal Adrian yang terikat, Cecilia menganggap bahwa itu sebuah settingan agar si Adrian terbebas dari tuduhan dan hukuman yang dilontarkan Cecilia ke pengadilan. Malam pun tiba, Cecilia berpikir bahwa si Adrian akan tetap menyakiti seluruh orang yang berada di dekatnya. Oleh karena itu, Cecilia menghubungi Adrian untuk menemuinya. Dan ya, mereka berdua berbincang. Sedangkan James yang sedang memantau Cecilia di luar mendengarkan perbincangan mereka. Di malam perbincangan itu, Adrian mengajak Cecilia untuk hidup bersama lagi. Dan si Adrian berjanji akan memperlakukan Cecilia dengan benar dan melupakan kenangan buruk mereka. Dan Cecilia menerimanya. Namun dengan satu syarat bahwa si Adrian harus mengakui seluruh perbuatannya. Bahwa semua hal yang terjadi adalah ulah si Adrian bukan saudaranya yaitu si Tom. Dan singkat cerita, si Adrian tidak mengakui tentang semua hal-hal itu, dan Adrian masih menganggap bahwa Tom lah pelakunya. Bahkan si Adrian mengatakan sumpah ke Cecilia, dan Cecilia masih tetap tidak percaya. Kemudian Cecilia permisi ke toilet, sedangkan Adrian yang sedang menunggu Cecilia di toilet tiba-tiba menyayat lehernya.
Nah gitu dong, ribet amat jadi manusia, tinggal mati aja susah. Jadi soal itu pelakunya adalah Cecilia yang memakai pakaian invisible, dan di sana Cecilia nampak memanipulasi kematian Adrian dengan cara Adrian terlihat bunuh diri. Dan di sana juga udah ada bukti bunuh diri, yaitu sebuah kamera yang merekam kejadian itu. Surprise. Dan kemudian Cecilia pergi dari rumah Adrian sambil membawa pakaian invisible dan hidup bahagia. Tamat. Oke, seperti itu ya story film The Invisible Man. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurutku setelah aku menonton film ini dan sedikit mencernanya, film ini malah terlihat nggak seperti film horor. Ya kalau soal thriller sih oke-oke aja bagiku, cukup ada sisi sadisnya. Namun nyatanya film ini malah terlihat kayak film-film fiksi ilmiah yang dikasih sedikit bumbu-bumbu thriller. Kalau buat posternya sih benar, di sini kelihatan horornya. Yang dimana ada gambar wanita dan satu telapak tangan di belakangnya. Dapat banget dah horornya. Namun setelah nonton kok kayak gitu ya. Tahu dah kalau menurut kalian gimana buat genrenya. Nih aku sedikit ketipu loh. Kukira horor spiritual, taunya horor-hororan. Dan next video aku bakal story film buatan Timo Cahyanto dan itu bergenre thriller. Jadi coba tebak film apa yang bakal aku storyin di video selanjutnya. Tulis aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin full movie-nya, kalian bisa cek di tempat biasanya lah. Di situ ada linknya. Dan gua akan tetap tampilin link-link film ke kalian. Soalnya ya mau nonton di mana lagi. Di Flix jelas nggak ada, atau kalau mau beli di Google Play Film juga nggak ada. Kalau di Netflix gua nggak tahu, soalnya gua pakai IndiHome dan IndiHome punya PT Telkom dan PT Telkom ngeblok Netflix. Jadi ya seperti itulah. Dan kalau disuruh pakai VPN males amat. Mending gua download resolusinya dari Blu-ray sampai 4K. Mantep. Dan terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Mending gua download resolusinya.